gitu. Udah diambil sama Dika, dikawanin sama kawannya kan. Pas balik lagi ke tenda kumpul, Rido bilang, tolong semuanya kalian basuh wajah kalian masing-masing 3 kali. Terus tetesin air ini ke mata kalian 3 kali kanan 3 kali kiri katanya. Dan jangan ada yang kelewat gitu. Di situ semua orang nurut lah kan, basuh muka 3 kali, Nadia tetes mata pakai air itu 3 kali. Terus Rido ambil lagi air di sungai, terus dia ngelilingin tenda sambil nuangin air itu ke tanah, Wak. Dan habis itu Rido ngajak semua orang baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Nadia kami baca lah itu. Baca udah diam. Udah selesai baca, insyaallah Allah jaga kita. Pindah, masuk tenda masing-masing. Jangan ada yang keluar apapun yang terjadi sampai pagi nanti, kata si Rido. Masuklah mereka kan. Tapi entah kenapa setelah dapat air doa itu Nadia lebih tenang, Kaminat. Aku pribadi ngerasa lebih tenang juga. Kawan-kawan aku juga bilang kayak gitu. Udah masuk, sampailah matahari terbit, mereka udah gak dapat gangguan lagi. Dah. Pagi itu juga, waktu udah pagi, saat itu juga kami langsung bongkar-bongkar tenda, ngerapin apa yang ada. Kami harus cepat-cepat pulang pagi itu, udah nggak kuat lagi di situ ya kan. Bahkan saking takutnya nih Nadia ya, perjalanan yang harus ditempuh 5 jam buat balik itu nggak nyampe 3 jam, udah nyampe kan dekat desa X itu, desa si Rido. Dan mereka pun mampir dulu nih ya, udah nyampe di desa, mampir dulu mau ke rumahnya Rido ya kan. Tapi baru aja mereka pas di halaman rumah, Wak, Pak Wahyu, bapaknya Rido langsung berhenti, stop, diam di situ, jangan ada yang masuk rumah aku, diam ya. Bingung, ngapa marah-marah bapak ini nih kan? Nurut aja kami, tegaklah kami di situ. Pak Wahyu masuk lagi ke dalam rumah, terus nggak lama dia keluar bawa 1 air gayung yang udah dicampur sama dedaunan. Nah dia tengok kan, apa nih dibawa bapak? Nggak lama disiramnya air itu ke Vira, Dewi, Nadia aja Nadia. Terus kami nggak tas gitu kan. Pingsan langsung mereka bertiga. Ngapa nih? Kami nggak paham Nat, kenapa Pak Wahyu ngelakuin itu ya kan? Nah barulah setelah si Vira, Dewi sama Nadia dibawa masuk rumah, baru tersadar itu mereka bertiga. Nah disitulah Pak Wahyu bilang, mereka bertiga tadi dirasukin sama arwah 3 wanita penunggu sungai, katanya. Nyaut si Nadia, kerasukan Pak? Saya kerasukan? Oh pantes Pak. Tadi tuh saya ngerasa saya memang masih tidur di tenda sih. Terus bangun-bangun saya udah di sini. Si Dewi sama Vira nyaut. Nah sama weh. Aku juga ngerasa kayak tadi aku masih di tenda lah. Mereka bertiga ngerasa mereka tuh terakhir kali di tenda gitu. Mereka nggak ngeh tuh mereka jalan pulang, nggak ngeh bertiga ini. Pak Wahyu langsung bilang, udah sekarang kalian udah aman kok. Yang lain juga udah aman karena kalian udah nggak ada lagi yang ngikutin katanya. Jadi artinya Nat, selama kami turun itu, entahlah sukma, entah jiwa, entah apanya si Vira, Dewi sama Nadia itu sebenarnya masih di tenda. Ditukar sama si 3 sosok penunggu sungai tadi itu. Masuk ke diri mereka bertiga-tiga cewek. Untung Pak Wahyu itu ngeh. Sempat nggak ngeh Nadia tuh bawa itu balik ke rumah ya kan. Nah habis Pak Wahyu bilang itu, udah Pak Wahyu udah membuka hal itu dengan hal seperti ini. Barulah Nat, semua dari kami cerita apa yang kami alami masing-masing selama perjalanan dan selama kami berada di Batu Bekamar itu. Udah lama kami tahan kan Nat, bongkar oleh situ. Si Vira cerita soal diliatin sosok kera hitam besar itu di atas pohon. Terus ada yang nengok sesajen bawah pohon beringin, ada kain kain merahnya. Dito sama siapa tadi tuh yang pergi nyusul duluan, nengok ada tulang belulang. Terus ada yang nengok sekumpulan anak-anak mirip itu, tuyul bertanduk berekor, pocong mata benanah, genderuwo mirip, semuanya Nadia. Semuanya kami ceritain sampai soal Dika yang tiba-tiba pingsan di pinggir sungai. Nah si Dika tuh apa yang ditengok Nadia? Nggak tahu dia nggak tahu sama sekali kenapa aku tiba-tiba ada dekat pinggir sungai. Nggak ada yang tahu. Sleepwalking dia entah apa, nggak ada yang tahu. Cuman Dika ngeh waktu dengar suara teriak orang berdua, si Nadia sama si Vira itu ngeh dia. Tapi habis itu dia udah nggak ngeh lagi. Apa yang terjadi tiba-tiba ya udah aku kebangun dekat samping api unggun tuh aja. Pokok semua lawak mereka ceritain kan. Nah pas dengar semua cerita itu, Pak Wahyu cuman bilang, gangguan yang kalian alami itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya, karena jarang kali ada pengunjung yang diganggu separah itu kalau misalnya pergi ke Batu Bekamar. Mungkin karena kalian ramean mungkin ya, terus kalian pasti berisik kan selama di sana, makanya banyak penunggu yang di sana marah. Si Randy nyaut, iya sih Pak, memang selama di perjalanan tuh kami bercanda, kami ketawa juga kencang. Mungkin ya itulah Pak, macam mana kami udah lama nggak ketemu kan Pak, kami juga nostalgia di sini. Emang berisik sih Pak, saya sadari. Maaf ya Pak ya, jadi ngerepotin Bapak, ngerepotin Rido. Maaf ya weh gitu kan. Udah nggak apa-apa Nak, yang penting kalian semua kembali dengan selamat. Udahlah tuh. Habis cerita itu Nadia, kami ngobrol banyak dulu sama Pak Wahyu sama istrinya. Mereka juga ada nyiapin makan dulu. Apa kan kami dibolehin bersih-bersih dulu di rumahnya si Rido. Barulah mereka bersiap pulang. Waktu itu Nadia sebagai rasa terima kasih tuh aku sama kawan-kawanku nggak kasih 35.000 Nadia
kami patungan keluarin duit sebanyak mungkin, ada kali 2 juta gitu. Terus kami kasihlah ke keluarganya Rido, baru kami balik pulang. Gitu ceritanya, ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Dito dan kawan-kawannya waktu mereka berkunjung ke situs Batu Bekamar. Mereka yang awalnya cuma pengen reunian aja sambil menikmati alam, malah berakhir ngalamin kejadian yang bikin mereka lumayan trauma gitu loh. Lumayan sangat-sangat membekas kejadian ini dia. Bahkan kata si Dito, setiap kali ada orang nyebut Batu Bekamar atau misalnya ada dia lihat sekilas di internet apa Batu Bekamar, langsung merinding aku. Aku kenapa tiba-tiba merinding juga ya? Kalau Dito ada, Wak, dia langsung merinding, dia bisa langsung kebayang-bayang sama kejadian malam itu tuh memang sekeos itu, seseram itu, semencekam itu. Dan selain membekas di ingatan Dito sama kawan-kawannya, Wak, tentu saja kisah ini juga menjadi pengingat untuk kita semua untuk selalu menjaga ucapan dan juga sikap pada saat berada di tempat-tempat baru. Dan tentunya jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah perjalanan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu dia kisahnya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor kalian, boleh juga kirimin ke kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjek untuk judul ceritanya, sertain juga nomor WhatsApp, sertain juga Instagram kalian ya. Oke, jadi sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.